Kak Bunga, please ikut Putri Indonesia, please ikut Putri Indonesia gitu. Tapi aku kayak, itu belum percaya diri. Puncaknya adalah 2017, aku diajak, terus aku kayak, oh iya juga ya, ini usiaku udah 25 tahun nih gitu kan. Mau kemana lagi nih hidup aku, maksudnya kalau stuck di modeling yang, maksudnya bukan yang itu-itu aja ya, maksudnya bukannya aku tidak bersyukur, tapi kan kalau di modeling ya udah hanya sekedar pose, jalan, catwalk gitu kan. Aku mau mencoba sesuatu yang baru, ya udah, aku putuskan ikut. Ini jujur ya, ini waktu aku audisi DKI, itu di Graha Mustika Ratu, aku jujur minder. Terus pas udah masuklah ke ruangan, di situ ada Pak Mega, ada Ibu Putri, ada Ibu Kade. Dan pas perkenalan diri aku kacau banget sih. Itu aku beneran kayak bunga jelita Ibrani yang hanya seorang model, aku nggak ngerti apa-apa tentang public speaking. Itu aku berantakan banget jujur. Jadi awal mengikuti Putri Indonesia itu sejujurnya tidak ada terbesit aku bisa menjadi seorang ratu kecantikan gitu. Karena memang profesi aku dari dulu sebagai model. Tapi ada pikiran suatu ketika kayak aku nggak bisa nih di lingkup modeling aja gitu. Kayak aku hanya terperangkap di zona nyamanku aja gitu. Dan di dunia modeling aku nggak bisa lama gitu. Kayak aku harus mencari jalan yang baru gitu. Akhirnya terpikirkanlah untuk mengikuti ajang Putri Indonesia pada saat itu 2017. Bahkan sebelumnya tahun 2013 itu aku sudah ditawarkan dan sudah hampir ikut. Tapi memang ya rezekinya di 2017 gitu. Jadilah aku mengikuti, di samping itu banyaknya support dari keluarga, teman-teman. Jadi semakin percaya diri untuk mengikuti Putri Indonesia. Sebenarnya dari tahun, 4 tahun itu tuh banyak banget Instagram aku, Facebook, Twitter tuh kayak, Kak Bunga please ikut Putri Indonesia, please ikut Putri Indonesia gitu. Tapi aku kayak, itu belum percaya diri. Walaupun sebenarnya 2013 udah ditawarin, karena aku mikirnya, oh ada yang kosong nih, ikut deh coba gitu. Tapi saat itu kayak, yakin bisa gitu, yakin bisa. Aku ini tipe orang yang jeleknya itu adalah pesimis gitu. Jadi kayaknya Bunga nggak bisa deh, kayaknya Bunga nggak bisa deh gitu. Jadi selama 4 tahun itu tuh aku kayak berperang dengan diri aku sendiri, ikut nggak ya gitu. Dan banyak banget kayak pageant lover saat itu tuh setiap aku nge-share foto pasti kayak, Kak Bunga please Putri Indonesia, terus sampai udah ada yang ngeditin foto aku pakai mahkota Putri Indonesia gitu. Nah itu kalau nggak salah 2016 kalau nggak salah. Terus aku masih kayak ntar dulu. Nah puncaknya adalah 2017, aku diajak, terus aku kayak oh iya juga ya, ini usiaku udah 25 tahun nih gitu kan. Mau kemana lagi nih hidup aku, maksudnya kalau stuck di modeling yang, maksudnya bukan yang itu-itu aja ya, maksudnya bukannya aku tidak bersyukur, tapi kan kalau di modeling ya udah hanya sekedar pose, jalan, catwalk gitu kan. Aku mau mencoba sesuatu yang baru, ya udah, aku putuskan ikut. Saat itu aja aku mau mengikuti ajang Putri Indonesia aja, mereka udah bangga gitu. Gimana aku terpilih sebagai finalis dan aku bisa mencapai apa yang tujuan aku di Putri Indonesia gitu. Supportnya luar biasa. Terutama dari keluarga, mama papa, itu sih support nomor 1. Mereka kayak, udah Bunga pasti bisa kok gitu. Nah, muncullah ke keluarga besar kayak, wah Bunga ikut Putri Indonesia gitu. Wah, semakin semangat untuk ikut. Ini jujur ya, ini waktu aku audisi DKI, itu di Graha Mustika Ratu. Aku selesai pemotretan, dan itu makeup aku masih makeup photoshoot banget yang eyeshadow-nya kuning. Pokoknya pucat banget deh gitu, nggak yang makeup bitikun banget gitu kan. Itu aku cuma touch up lipstick dan blush on kalau nggak salah. Udah gitu aku udah pakai baju audisi aku kena bedak. Aku ingat banget itu di taksi, terus di hotel daerah Jakarta Selatan situ. Terus aku kayak aduh macet, ini keburu nggak ya gitu. Dah itu satu. Kedua, nyampe sana tuh aku langsung kayak wow. Ini apa maksudnya kontestan lain tuh kayak aku jujur minder. Terus pas udah masuklah ke ruangan, di situ ada Pak Mega, ada Ibu Putri, ada Ibu Kade. Dan pas perkenalan diri aku kacau banget sih. Itu aku beneran kayak bunga jelita Ibrani yang hanya seorang model, aku nggak ngerti apa-apa tentang public speaking. Itu aku berantakan banget jujur. Perkenalan diri aku sangat-sangat berantakan. Yang mestinya teratur gitu ya, dari nama, mungkin nama, usia, pekerjaan, segala macam. Ini tuh aku kayak
dari nama tiba-tiba ke pekerjaan, terus dari pokoknya yang ngacak banget. Aku tuh kayak keluar ruangan, aduh, ini bener-bener kayak saking apa ya, saking nervousnya gitu. Karena aku tuh kalau berbicara di depan orang tuh dulu aku bisa gemeteran. Apalagi ini di depan juri yang notabene petinggi-petinggi Yayasan Putri Indonesia gitu. Karena gak nyangka bisa ada di titik itu, ada di tahap aku menjadi finalis pun aku sudah kayak, aku bisa membuktikan ke keluargaku kalau aku bisa menjadi Putri Indonesia gitu. Nah dari situ banyaknya dukungan, jadi aku semakin semangat untuk menjalani karantina dan segala kegiatan apapun yang menyangkut pautin dengan Yayasan Putri Indonesia sampai malam finalnya. Dari situ jujur rasa minder aku tinggi banget. Karena dari ya seorang model, terus di situ aku cuma lulusan SMA, terus aku kayak ngelihat yang lainnya tuh dokter, terus pendidikan mereka apa sarjana segala macam. Aku kayak, aduh ini seorang Bunga Jelita bisa nggak ya ke tahap berikutnya dan aku bisa menyabet mahkota itu gitu. Tapi di satu sisi aku kayak berpikir, aku di sini berjuang untuk diri aku, untuk keluarga aku, untuk orang-orang yang sudah supportnya luar biasa untuk aku gitu. Jadi aku nggak mau lengah di situ. Aku jadi kayak aku keluarkan semua yang aku punya pada saat pemilihan Putri Indonesia itu. Kalau terpikirkan mundur, enggak sama sekali. Karena aku tahu suatu hal ketika kita ingin meraih sesuatu pasti akan ada kesulitan. Entah itu kegagalan atau sesuatu yang di luar prediksi kita gitu. Jadi ya aku lanjutin aja. Apalagi kan di situ juga memang capek. Jujur capek banget dengan kegiatan. Terus dengan fisik yang terkuras habis gitu kan ibaratnya. Tapi aku di situ mendapatkan teman-teman baru, ketemu dengan orang-orang baru, terus pengalaman yang tidak pernah aku temukan sebelumnya gitu. Jadi itu yang membuat aku semakin semangat dalam karantina Putri Indonesia. Karena aku sudah tahu tujuan aku ketika aku mengikuti pemilihan Putri Indonesia, karena aku tahu aku ingin menjadi sosok yang berbeda gitu. Aku ingin menjadi inspirasi bagi wanita-wanita di Indonesia gitu. Kalau ya Bunga Jelita aja bisa gitu ada di panggung itu gitu. Nah untuk keputusan juri entah aku juara atau enggak itu aku udah kayak oke, juara itu bonus, seenggaknya aku sudah bisa keluar dari zona nyaman aku dengan yang biasanya aku cuma lenggak-lenggok di catwalk, aku bisa bicara di depan orang banyak gitu. Terus aku bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru gitu. Aku udah mengikuti Putri Indonesia tuh dari tahunnya Kak Artika. Terus tahunnya Kak Duo Nadine aku udah ngikutin juga. Terus puncaknya di tahunnya Kak Zivana Leticia, itu aku kayak, oh Putri Indonesia tuh begini ya gitu. Nah ketika aku lihat panggungnya, yang ada di pikiran aku adalah, wow Bunga ada di panggung ini gitu. Biasanya nonton di TV, saat ini adalah aku bukan penonton lagi, tapi aku adalah finalis yang ada di atas panggung itu dan harus membuktikan kalau aku bisa. Wah pas di situ aku kayak, ini seru kali ya kalau aku dapetin mahkotanya gitu. Maksudnya aku kayak, ya di satu sisi tuh pikiran lainnya adalah, ini kan tayang di seluruh Indonesia. Karena Putri Indonesia ini adalah ajang nomor 1 yang orang tuh tahu beauty pageant adalah Putri Indonesia gitu. Ini kalau aku menang ajang ini sih, gila sih gitu. Apalagi udah banyak dukungan gitu. Udah banyak support, jadi kayak, oke, aku harus makin giat lagi, makin semangat lagi untuk menyabet mahkota itu. Dan ini tuh mengikuti Putri Indonesia tuh benar-benar yang nggak pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi pas ketika di atas panggung tuh aku nggak hanya sekedar catwalk. Banyak kamera, maksudnya model pun begitu gitu. Di depan kamera. Tapi kali ini ada Q&A. Jadi saat itu ketika namaku dipanggil, aku harus menjawab jawaban dengan benar gitu. Apa yang Kak Coki dan Kak Zivanya kasih, aku harus kasih semaksimal mungkin jawaban agar juri tuh bisa suka dengan jawaban aku. Begitu juga dengan penonton yang ada di situ maupun yang ada di luar gitu. Jadi kan kita dapat pembekalan tuh, dapat ilmu banyak banget. Jadi ketika dapat pertanyaan itu ya aku sejawabnya aja gitu. Dan saat itu pasti pageant lovers juga pada tahu banget. Aku pertanyaan pertama itu adalah 10 Bali baru. Dan aku kayak gini, oh oke, ini masih aman, pertanyaannya hanya menyebutkan. Jadi aku kayak oke, bisa lah ini aku ke tahap berikutnya gitu. Nah yang paling menegangkan adalah top 3 karena ditutup pakai headphone kan. Nah itu
itu memang entah jalannya Allah yang baik sekali. Aku itu kan lagu metal ya, aku inget banget lagu metal, tapi iya, terus aku kayak ada kresek berhenti dikit. Aku inget banget Kak Coki, kayak ada pertanyaan gini, ajang internasional. Aduh, aku langsung putar otak kayak gini, wah pertanyaannya tentang ajang internasional nih gitu. Nah, aku saking nervousnya, ya udah aku jawab semaksimal mungkin yang aku tahu tentang pertanyaan itu gitu. Tapi itu yang paling menegangkan kan ditutup, aku kayak kan pertanyaannya sama semua kan, karena cuma bedanya kita biar nggak nyontek lah ibaratnya gitu. Dan ya udah pas lagi lagu metal tiba-tiba kayak berhenti, kayak kesek gitu, kayak kedengeran dikit tuh ajang internasional. Wah, oke, langsung gitu. Ini sumpah demi apapun aku nggak tahu apa-apa karena pada saat kejadian itu dan ketika aku sudah dinobatkan menjadi Putri Indonesia 2017 itu aku sudah masuk dalam tahap bulian netizen. Aku dibilang putri settingan, harusnya yang menang ini, harusnya yang menang itu gitu. Saat itu aku hanya ketika disebutkan runner up 2 jatuh kepada DKI Jakarta 5. Aku masuk finalis pun kayak udah alhamdulillah, masuk top 5 waktu itu top 6, apalagi top 3 aja udah bersyukurnya luar biasa gitu. Ketika aku disebutkan runner up 2, aku terpikir, oke, aku ke ajang Miss Supranasional saat itu. Nah, aku langsung kayak fokus, oke, ke Miss Supranasional dan Putri Indonesia Pariwisata. Udah, aku langsung ke posisinya runner up 2. Tiba-tiba dari atas panggung aku melihat meja juri ada kegaduhan. Aku lihat banget dari Pak Mega tuh kayak diri duduk terus kayak nunjukin kertas gitu. Terus aku kayak wah apa nih? Terus kayak kalau nggak salah Kak Coki itu sempat ngomong pokoknya kayak apa ya? Biar penonton tuh nggak bingung gitu. Jadi aku gini, ini ada apa ya? Ada apa gitu. Terus nggak lama Kak Coki langsung kayak mohon maaf segala macam bla bla bla. Terus aku ketika itu langsung tuh riuh penonton di JCC, aku kayak ini apa gitu. Terus disuruh kembali ke posisi top 3 gitu. Terus ya di situ pendukung-pendukung aku udah pada kayak teriak-teriakan gitu. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ternyata ya itu kejadian salah sebut. Dan runner up 2 langsung terpilihlah Karina Nadila. Langsung itu, terus aku langsung berdua sama Kevin. Aku kayak Kevin tuh udah kayak udah Kak kamu menang terus aku kayak nggak mau ngomong apa-apa kayak udah tegang aja gitu. Ternyata ya udah aku terpilih menjadi Putri Indonesia 2017. Aku pas udah terpilih udah megang piala itu aku inget banget aku ngangkat piala kan aku lupa sebelum atau sesudah jalan bareng sama Iris pada waktu itu Miss Universe 2016. Itu aku ada momen jalan sendiri aku ngangkat piala ke depan ke atas. Terus selain mama papa aku, di situ aku mengangkat piala itu untuk pageant lovers yang udah ngedukung aku. Dan saat itu pikiran aku adalah ini loh yang kalian mau gitu. Maksudnya bukan sombong, tapi kayak selama ini kalian tuh berharap sampai ngeditin mahkota, ngeditin segala macam gitu, sampai ngeditin selempang, terus sampai sudah komen itu kayak Putri Indonesia, Bunga itu Putri Indonesia, bla 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 segala macam, Bunga mewakili ajang internasional ini. Aku tuh kayak mereka seyakin ini ya sama aku gitu. Masa aku nggak yakin dengan diri aku? Nah, ketika aku bisa mendapatkan itu, ya udah aku angkat piala dan ini loh buat kalian dan ini yang kalian mau gitu. Pada saat itu karena ini sudah pilihan aku dan aku sudah terpilih, aku mengemban tugas dan aku harus melaksanakan itu dengan sebaik mungkin. Jadi aku tidak mau ada mengeluh. Ya mengeluh pasti ada kayak paling ke mama. Ma Bunga capek gitu ya. Paling mamaku minum vitamin Neng, terus jangan lupa sholat. Terus kalau misalkan Bunga ingin menghadiri sesuatu atau melaksanakan sesuatu, mama tuh kasih tahu nanti baca doa ini, baca ini segala macam gitu. Jadi ya alhamdulillah aku menjalani itu dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan insya Allah dengan sangat baik gitu. Sekarang Bunga Jelita udah dikenal sebagai Putri Indonesia gitu. Yang dulunya apa-apa naik ojek, sekarang tuh aku bisa dilayani dengan apa ya layaknya seorang putri gitu. Mungkin dulu kan aku nggak begini gitu kan. Terus kalau misalkan lihat Google Bunga Jelita itu Wikipedianya kayak wow, ini Bunga Jelita ada di titik ini nih gitu. Dulu nggak ada kepikiran sama sekali ada di titik ini gitu. Terus kemana-mana kayak diliatin orang. Terus ada yang sempet aku kayak bisik-bisik, itu kan Putri Indonesia gitu. Terus aku kayak, wah ada yang kenalin aku gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri sih buat aku. Selama 1 tahun menjabat, momen yang paling berkesan. Dan aku bisa merasakan saat itu aku menjadi duta anti kanker serviks. Terus saat itu juga ketika aku
ingin berlaga di ajang internasional aku pada saat itu, aku bisa menjadi relawan untuk penyelamatan orangutan di Kalimantan di Indonesia gitu. Terus aku juga bisa menjadi celebrity ambassador untuk Smile Trend Indonesia gitu. Itu salah satu hal yang patut aku banggakan untuk diri aku sendiri sih. Aku bisa bergabung dengan komunitas itu. Itu yang tadi aku bilang, aku menjadi Putri Indonesia, aku jadi merasakan apa yang tidak pernah aku rasakan. Contohnya, ketika aku menjadi Celebrity Ambassador Smile Trend Indonesia, pertama kalinya aku memasuki ruang operasi, dan aku melihat sendiri bagaimana proses operasi untuk bibir sumbing dan juga langit-langit gitu. Dan aku juga bisa, mungkin kan orang melihatnya Putri Indonesia itu ya sekedar cantik gitu. Oh, fisiknya cantik, make up segala macem, bla 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 bla. Tapi mereka tidak tahu bagaimana kita ingin menyuarakan atau ingin menjadi sosok yang inspiratif bagi orang-orang di luar sana gitu kan. Nah, makanya ketika aku bertugas ketika menjadi duta anti kanker serviks, penyelamatan orangutan dan juga Smile Trend, di situ aku lepas sejenak deh untuk gelar aku Putri Indonesia ini, karena aku pengen mendalami bagaimana mereka ada di dunia ini, kayak orang tua yang menghadapi anaknya yang bibir sumbing dan langit-langit gitu. Terus aku melihat bagaimana the warrior of orangutan sesungguhnya, mereka berjuang untuk menyelamatkan orangutan di Indonesia ataupun orang-orang yang menyandang kanker serviks gitu. Di situ aku kayak, wow, ini dunia tuh segini luasnya dan banyak cerita-cerita orang di sana gitu. Aku di satu sisi kayak berpikir, ini aku sudah memberikan yang terbaik belum ya untuk Indonesia, untuk Putri Indonesia gitu. Aku sudah memanfaatkan mahkota ini dengan baik atau belum ya gitu. Terus makanya ketika mahkota itu dilepaskan, ketika last walk, aku gimana sih orang tuh mau nangis tapi kayak dada nyesek gitu loh Mas. Makanya kayak ya kelihatan lah pas last walk aku tuh kayak pengen nangis banget rasanya saat itu, kayak pengen nangis kejar gitu. Tapi di satu sisi juga kayak ada perasaan lega gitu, kayak oke, aku udah selesai nih, walaupun sebenarnya Putri Indonesia itu abadi gitu. Untuk gelar kita tuh abadi gitu. Ya ketika aku kasih ke Sonia, kayak dalam hati, selamat menjabat ya gitu. Mahkota, aku udah nggak pakai mahkota lagi nih. Biasanya kan kayak takutnya orang tuh berpikiran ngelihat kita tuh, oh Putri Indonesia pas pakai mahkota sama selempang aja gitu. Nah, gimana caranya aku pengen orang melihat Putri Indonesia itu tanpa mahkota dan selempang, ya arti Putri Indonesia yang sesungguhnya. Perubahan pasti, perubahan yang sangat drastis gitu kan. Karena yang tadi aku bilang, gelar Putri Indonesia itu abadi gitu. Walaupun aku sudah tidak menjabat, tidak memakai mahkota ataupun selempang, itu orang akan tetap mengenal aku seorang Putri Indonesia. Aku akui value menjadi Putri Indonesia itu luar biasa, dan itu memang benar-benar mengubah hidup aku gitu. Jadi kalau untuk perubahan itu iya, tapi di satu sisi ketika aku menjalani hidup, aku tetap seorang Bunga Jelita Ibrani yang sederhana, dan ketika aku tidak bekerja, apalagi sekarang saat ini aku yang mengemban tugas menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ya aku tetap menjadi sosok Bunga yang sederhana gitu. Dengar kata pesan untuk masa kecil aku tuh, aku kayak langsung sensitif, langsung sedih karena sorry ya, aku ngomong, hidup aku tuh gila banget gitu. Kayak aku bisa menjadi seorang model gitu. Terus yang tadinya aku di dunia modeling itu struggle-nya juga banyak gitu. Aku harus menjadi tulang punggung keluarga. Terus aku ngurus abang aku yang sakit. Terus ketika Putri Indonesia aku juga bukan jauh dari keluarga, tapi aku harus fokus dengan karir aku gitu. Terus aku mengikuti ajang internasional dan saat itu bisa dibilang aku gagal gitu. Terus aku harus tetap menjalankan hidup. Terus banyaknya orang yang menuntut kita tuh harus sempurna gitu kan. Terus sekarang jadi seorang ibu yang aku memang mengurus anakku sendiri tanpa bantuan yang lain gitu. Aku kayak mau bilang sama Bunga yang kecil kayak terima kasih sudah kuat sampai sekarang gitu. Karena waktu di Las Vegas aku sudah terpikirkan untuk itu. Karena kayak orang tuh taunya hanya hasil, mereka tuh nggak tahu proses kita tuh jatuh bangunnya seperti apa gitu. Kayak
kita udah sebisa mungkin membuktikan, terus apalagi zaman sekarang sosial media yang menurut aku sudah sangat jahat gitu. Kita public figure zaman sekarang bisa dibilang tidak ada privacy lah gitu. Ketika kita merekam sesuatu untuk hidup kita merekam 5 menit. Tapi yang ditayangkan orang hanya sepersekian detik. Langsunglah digoreng tanpa tahu hal yang sebenarnya. Itu yang makanya aku bilang kayak, ini jahat banget zaman sekarang. Makanya aku mau bilang terima kasih banget untuk bunganya sekarang. Terima kasih sudah hebat, terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah bertahan. Ya terima kasih sudah membuat hidup kamu yang tadinya bisa dibilang luar biasa banyak masalahnya, tapi kamu lebih memilih untuk bertahan hingga saat ini. Dengan pengalaman aku pribadi, ya stop meragukan diri sendiri gitu. Bekerja keraslah sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Karena ini aku cerita sedikit, dulu ketika aku ikut modeling, aku sudah menerima penolakan. Itu aku ingat banget pertama kali aku ikut audisi untuk fashion show wedding kalau nggak salah. Saat itu aku ditolak karena dibilangnya kita butuh yang cantik. Dan pada saat itu, enggak pada saat itu. Jadi aku ini terbilang kulit aku tuh kulit Indonesia asli. Tapi kan wanita Indonesia itu beragam ya. Ada yang kulit putih, sawo matang, kulit gelap. Tapi kita tuh masih belum bisa membuka mata kita dengan luas akan hal itu gitu. Jadi masih banyak. Bisa dibilang rasis gitu. Jadi pernah aku dibilang Putri Indonesia kok hitam, Putri Indonesia kok rambutnya keriting, terus kulit hitam itu dibilang katanya kulitnya dekil, tidak terurus segala macam gitu. Tapi di satu sisi ada yang bilang bunga itu eksotisnya Indonesia, bunga itu mewakili wanita Indonesia yang sesungguhnya gitu. Jadi untuk kalian yang punya problem sama kayak aku, jangan pernah mendengarkan omongan orang lain gitu. Selama kita bisa membuktikan dengan baik, ya buktikan itu. Karena aku yakin di balik kekurangan seseorang pasti ada kelebihan yang bisa kita tunjukkan ke dunia gitu. Aduh. Ya ampun, body aku lihat deh. Ya Masya Allah. Ya mau nangis deh. Apa ya? Ih, aku cantik banget ya ternyata. Iya, ini Mas Roni yang fotoin. Biasanya aku kalau foto buat modeling kan fotonya fierce ya, tapi kali ini aku bisa foto layaknya seorang ratu loh. Ya ampun. Terima kasih banget loh Opal. Aduh. Ini boleh aku bawa pulang ya? Buat kakak. Ya ampun, aku cantik lagi. Body aku sekarang begini nggak sih? Girl, aku udah punya anak 2. Aku punya anak 2 aja. Pernah loh aku dituntut untuk badan aku kayak gini lagi dulu pas aku masih menyusui. Aku pernah dibilang, kok Putri Indonesia sekarang udah jadi ibu begini sih modelannya gitu. Padahal aku saat itu udah kayak, ini aku bertahan untuk menjadi seorang ibu, tapi orang kayak masih melihat aku harus bodinya seperti ini.